Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis, ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Presiden Jokowi marah, kinerja para pembantunya jauh di bawah harapan. Benarkah Prabowo Subianto bakal kena reshuffle? Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka opsi reshuffle menteri yang bekerja biasa-biasa saja selama masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020. Beberapa nama menteri yang dinilai berkinerja buruk sudah menjadi perbincangan publik. Misalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Yasona Lauli. Namun, apakah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk ke dalam daftar menteri yang berpeluang di reshuffle? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menjamin posisi Prabowo Subianto sebagai pembantu Joko Widodo bakal aman. Ia menilai jaminan itu karena kursi Menhan didapatkan dari hasil rekonsiliasi Pilpres 2019. Prabowo aman, bagus atau tidak bagus kinerjanya, dia akan aman. Karena bagian dari rekonsiliasi pasca Pilpres, kata Ujang kepada indonesiasite.id pada Senin 29 Juni 2020. Selain itu, dia juga membeberkan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dinilai lamban dalam mengeksekusi keinginan Presiden Joko Widodo. Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari P. Batubara, Menaker Ida Fauziah, Menkumham Yasona Lauli, dan Menteri Tim Ekonomi, kata Ujang. Menteri-menteri tersebut dinilai berkinerja buruk terutama pada masa pandemi COVID-19. Kan Menkes serapan anggarannya rendah, langsung dibilang Jokowi juga. Mensos terkait bansos yang kacau. Menaker banyak PHK di mana-mana. Menkumham sudah tahu sendiri banyak kontroversi, tapi masih aman karena partai. Tim Menteri Ekonomi itu tak akan siap dalam menghadapi corona, akhirnya kedodoran, ucap Ujang. Sementara itu, kemarahan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 menunjukkan rasa kecewa yang sangat dalam atas kinerja buruk para pembantunya dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi COVID-19 saat ini. Saya berkesimpulan bahwa Presiden Jokowi sungguh-sungguh marah dan kecewa menurut penilaian Presiden. Capaian-capaian para pembantunya ini belum ada yang memuaskan, bahkan jauh di bawah harapan beliau, ujar Saleh Partaunan Daulay kepada kantor berita politik Ermol pada Senin 29 Juni 2020. Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN ini, kemarahan Jokowi tersebut memiliki implikasi yang luas, termasuk dalam hal ekonomi. Presiden merasa khawatir dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi akibat hantaman pandemi COVID-19. Bagi Presiden, apa yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sudah ekstraordinari, kejadian luar biasa. Sayangnya, menurut Presiden, para menteri menganggapnya masih biasa-biasa saja. Titik itu yang menyebabkan Presiden kesal dan marah, bebernya. Anggota Komisi 9 DPR RI ini menambahkan langkah Jokowi melampiaskan kemarahannya kepada para pembantunya sudah tepat guna mengevaluasi kinerja para menteri di tengah situasi krisis saat ini. Apa yang disampaikan Presiden itu menurut saya adalah benar. Sangat wajar dan tepat jika Presiden marah. Tugas beliau adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya jika ada yang tidak memuaskan. Presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan, tutupnya.
Kalau kabinet dirombak, IPW sarankan 12 menteri diganti. Pidato kemarahan Presiden Jokowi pada 18 Juni 2020 di Istana Negara menjadi viral. Saat sidang kabinet paripurna itu, Jokowi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal ada perombakan kabinet Indonesia Maju. Indonesia Police Watch atau IPW pun angkat bicara terkait pidato kepala negara yang telah viral sejak Minggu malam, yaitu 28 Juni 2020. Dalam pandangan IPW, setidaknya ada 12 menteri yang wajib diganti. Ada 12 menteri yang patut di-reshuffle, kata Neta dalam keterangan yang diterima kantor berita politik Ermol pada Senin 29 Juni 2020. Adapun 12 menteri itu antara lain Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yang dinilai tak mampu menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UMKM. Kemudian Menkumham Yasona Lauli yang kerap membuat kebijakan gaduh, salah satunya membebaskan ribuan narapidana. Menpora Zainuddin Amali dan Menteri Pariwisata Wisnu Utama yang sampai saat ini tidak terdengar suara maupun kinerjanya. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dinilai tidak mampu mengatasi mafia perdagangan gula. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang justru malah mengizinkan ratusan tenaga kerja asing TKA asal Cina masuk ke Indonesia di tengah pandemi virus corona. Menteri Sosial Juliari Batubara tak mampu mengkoordinasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Menkom Info Joni G. Plate dianggap tidak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pandemi COVID-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi justru tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang tak terdengar kiprahnya. Menteri BUMN Erick Thohir tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang selalu memunculkan kontroversial sehingga memicu kegaduhan. Neta mengingatkan bahwa Jokowi jangan sekedar mengancam tanpa membuktikan perkataannya. Presiden Jokowi jangan sekedar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Sebab kabinet Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi, ungkas Neta. Di sisi lain, memang banyak menteri yang tiarap, wajar bila Presiden Jokowi ngamuk. Presiden Jokowi emosi kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya lantaran dinilai tidak maksimal bekerja di tengah pandemi COVID-19. Jokowi marah saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Namun video rekaman Minggu baru disebarkan oleh Sekretariat Presiden. Pengamat politik dari Universitas Nasional UNAS Andi Yusran cukup memaklumi kemarahan mantan wali kota Solo itu. Persoalan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat itu bersifat multidimensi sehingga butuh strategi, kebijakan dan menteri yang punya kemampuan dan siap bekerja secara ekstraordinari, ungkapnya saat dihubungi kantor berita Ermol pada hari Senin 29 Juni. Menurut Andi, saat ini Indonesia tengah mengalami banyak permasalahan, diantaranya ekonomi anjlok, pengangguran meninggi, kurva COVID-19 semakin meningkat, distorsi proses pembelajaran di semua level pendidikan, dan kemiskinan yang semakin melebar. Tidak hanya itu, lanjutnya masih banyak lagi masalah yang sedang dan akan memangsa bangsa ini. Di sisi lain, tidak terlihat terobosan yang cerdas dan cepat dari pemerintah merespon persoalan tersebut. Menteri-menteri umumnya tiarap yang tampil terbilang dengan jari, itu pun tidak dalam kerangka menawan atau menawarkan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Untuk itu, Andi menyarankan agar Presiden Jokowi secepatnya mereshuffle pembantunya dan membuat platform pembangunan new normal. Ini perlu reshuffle jika Presiden menginginkan perubahan dan tidak sekedar basa-basi, tegasnya. Sementara itu, raut pedih, kemarahan dan ancaman Jokowi demi perjuangkan 267 juta rakyat Indonesia. Dalam video rapat Jokowi bersama para menteri dan petinggi lembaga yang telah baru dipublis, bagi saya terlihat jelas bagaimana seorang Jokowi seperti terlihat menahan tangis kepedihan serta amarah ketika mengungkapkan kekecewaannya di tengah-tengah orang yang seharusnya membantu dirinya mengurus negara dan seluruh rakyat Indonesia. Suara Jokowi bergetar, ada permohonan dan juga amarah dalam nada dan raut bicaranya.
Ada kekecewaan yang mendalam dan juga ada ancaman yang tak main-main kepada para pembantunya yang seperti tidak mempunyai perasaan. Karena tidak bekerja sigap demi rakyat dan negara di tengah pandemi yang berdampak pada segala lini kehidupan. Dengan berkata rela untuk mengorbankan karir politiknya, hal tersebut adalah sebuah pertanda bahwa Jokowi tidak akan memperdulikan lagi karir politiknya dalam membuat kebijakan demi rakyat. Ia tak akan peduli tekanan partai politik dan kelompok-kelompok yang akan menyerangnya terkait kebijakan yang harus diambilnya demi rakyat. Perpu hingga perpres pun akan dia lakukan asalkan semuanya bisa berjalan cepat untuk kepentingan rakyat dan negara. Ini pun seperti instruksi dan contoh yang harus diambil oleh para menteri serta para petinggi yang hadir. Kebijakan mereka harus benar-benar fokus pada rakyat dan jangan pernah takut serta jangan pedulikan karir politik mereka dalam mengambil kebijakan yang berpotensi akan diserang oleh orang-orang yang memanfaatkan kepentingan untuk popularitas dalam politik. Memang tak jarang pembantunya ada karena desakan parpol pengusung atau relawan. Oleh sebab itu, Jokowi sadar bahwa jika dia menekan mereka terlalu kencang akan ada serangan politik yang berpotensi menghancurkan karir politiknya dan juga penjegalan dari intern atau orang-orang di sekitar Jokowi. Karena kesadaran akan hal itu, maka pernyataan rela mengorbankan karir politik seperti memiliki dua makna. Selain berharap para menteri harus mencontohnya dan juga dia sendiri siap mengorbankan karir politiknya. Jika memang harus memecat menteri yang tidak mau kerja fokus bagi rakyat, meskipun itu dengan pertaruhan adanya hubungan kurang baik dengan tokoh-tokoh koalisi.